Hai, aku Laras dan inilah ceritaku. Hari ini aku mendapatkan sebuah kabar yang kurang mengenakan. Aku mendapatkan teguran dan surat pemanggilan orang tua dari guru BK di sekolahku. Aku mendapatkannya karena kenakalanku sebagai seorang siswa. Ya, benar, aku telah menjadi seorang pembuli. Aku sadar jika kesalahanku kali ini memang sungguh fatal. Orang tuaku belum mengetahuinya, dan kali ini aku harus mengatakan kepada mereka tentang kesalahanku. Namun, aku takut akan respon yang mereka berikan. Ditambah lagi, aku sudah memutus kontak dengan mereka cukup lama. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caraku keluar dari semua masalah ini. Aku tidak tahu arah dan untuk kembali ke jalan yang benar. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi Mbak Laras, silakan masuk Mbak. Ya, Bu, terima kasih. Sebelumnya ini benar dengan Mbak Laras yang kemarin sudah membuat janji dengan saya untuk melakukan konseling. Iya, betul, Bu. Saya Laras Andri yang kemarin jadi sahabat buat teman-teman. Gimana nih Mbak perjalanan dari rumah ke sini? Ya, lancar sih, Bu. Alhamdulillah. Cuman ya emang karena cuacanya lagi panas banget hari ini, jadi rasa banget gerahnya gitu, Bu. Apalagi macet tadi di jalan. Iya ya Mbak, panas banget. Kalau boleh tahu, memang Mbak Laras ini asalnya dari Saya asli dari Banjar, Jawa Tengah sih, Bu. Dekat sini lah. Cuman emang agak lama di jalan, jadi capek kesininya. sebelumnya langsung saja ya Mbak. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Salvador Ariana. Di sini saya sebagai konselor Mbak yang akan membantu Mbak untuk keluar dari permasalahan yang mungkin sedang Mbak alami saat ini. Oke, Ibu. Kalau boleh tahu, Mbak Lara sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum ya? Belum pernah, Bu. Baru pertama kali ini. Jadi apa sedikit saya jelaskan ya Mbak, konseling itu apa sih? Konseling itu uh, suatu proses yang dilakukan oleh konselor dan konseli untuk membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin saya alaminya. Gitu ya, Bu. Iya, betul. Jadi Ibu konselor, misalnya konseli gitu, Iya, Bu. betul. Tapi nanti saya ceritanya gimana ya, Bu? Saya takut kalau bercerita gitu sama orang asing. Mbak Laras nggak perlu khawatir, Mbak Laras bisa kok untuk terbuka kepada saya karena saya akan menjaga kerahasiaan cerita-cerita yang mungkin nanti akan diceritakan oleh Mbak Laras. Saya harap Mbak Laras bisa bekerja sama dengan saya, Mbak. Apakah Mbak setuju? Insya Allah setuju, Bu. Oke, kalau Mbak Laras setuju. Sebelumnya Mbak Laras baru pulang sekolah ya? Masih mengenakan seragam dan bawa tas? Iya, Bu. Saya baru pulang sekolah nih, terus langsung ke sini. Orang tua Mbak Laras apa tahu? Gak tahu, Bu. Soalnya saya akhir-akhirnya itu lagi jarang pulang rumah. Dan komunikasi antara saya sama orang tua lagi tidak baik-baik saja, Bu. Kalau boleh saya tahu, memang terakhir Mbak berkomunikasi dengan ibu itu kapan? Kemarin sih ibu saya sempat telepon saya, Bu, cuman nggak saya angkat. Saya apa ya, saya lagi nggak enak aja ke beliau. Saya ngerasa segan aja kalau harus ngobrol sama beliau. Memang Mbak Laras merasa nggak enaknya kenapa? Kalau boleh tahu, memang Mbak Laras merasa nggak enaknya kenapa? Gimana ya, Bu? Jadi tuh semenjak saya masuk SMA ini, saya tuh komunikasi sama orang tua udah jarang banget, Bu. Saya udah jarang pulang ke rumah karena saya udah sering banget masuk PK. Terus pas orang tua saya tahu, mereka tuh marah-marah ke saya. Terus ya dari situ saya udah, ya udahlah, kayaknya saya emang
nggak diharapin di rumah. Akhirnya saya keluar, tapi ternyata pas akhir-akhir itu saya ngerasa apa saya salah ya Bu, apa saya yang salah, apa orang tua saya yang benar gitu. Saya nggak ngerasa enaknya kayak gitu sih. Saya ngerti sih bagaimana perasaan Mbak Laras. Kalau boleh tahu, bisa diceritain nggak Mbak, kenapa Mbak Laras bisa dipanggil orang guru BK? Mungkin saya jelasinnya dari awal ya Bu, supaya lebih jelas. Iya, boleh Mbak. Jadi dulu tuh saya pernah jadi korban perundungan di SMP tuh. Yang merundung juga dari teman-teman dan juga kakak-kakak kelas saya. Saya dirundungnya itu dari kelas 1, 2, dan 3 SMP. Selama bertahun-tahun itu tuh saya selalu dihantui rasa ketakutan, rasa kekhawatiran setiap kali saya berangkat ke sekolah. Saya memang sempat mengkhawatirkan hal tersebut sih Bu, bakal terjadi lagi gak sih rasa ancaman. Tapi untungnya saya nggak merasakan itu lagi, nggak mengalami perundungan itu lagi. Bahkan saat SMA ini saya merasa bahwa saya telah masuk ke dunia yang berbeda dibandingkan dunia saya yang dulu. Wah, dunia berbeda seperti apa yang Mbak maksud? Nah, jadi kalau dulu kan di SMP saya jadi korban bully terus ya Bu, selama 3 tahun tuh lama banget waktunya. Nah sekarang saat SMA tuh saya malah jadi pembulinya. Apakah bisa diceritakan lebih detail lagi Kak? Kenapa Mbak bisa melakukan hal itu? Awalnya ya saya pikir kalau saat saya masuk SMA itu saya harus jadi orang berbeda Bu, saya harus berubah gitu, nggak jadi korban bully lagi dan punya teman, dan punya teman yang setia sih Bu tepatnya. Terus eh, awal ketertarikan saya buat menjadi pembuli itu diawali saat saya baru ikut kegiatan PLS acara sekolah gitu Bu. Nah kebetulan di situ saya ketemu sama salah satu orang cowok yang sekarang jadi teman saya sih Bu, masih jadi teman dekat gitu. Nah dia tuh tiba-tiba nanyain saya kayak nyapa saya gitu Bu, karena kan basicnya saya tuh dari dulu nggak pernah punya teman. Ketika ada salah satu orang yang dekat sama saya, jadi kan saya senang-senang aja ya Bu, saya ya gimana sih rasanya punya teman baru gitu kan. Nah saya menerima baik dia karena kan dia emang dari penampilannya tuh emang orang baik-baik, dia tuh ramah, sopan, tuh. Nah tapi ternyata pas semakin berjalannya waktu itu saya tahu kalau ternyata tuh dia malah jadi ketua komunitas pembuli di SMA ini, yang mana itu udah terkenal banget Bu bahwa di SMA ini tuh ada suatu komunitas pembuli. Nah saya kan nggak pikir jauh kalau oh ternyata ini ketuanya gitu. Tapi ya karena saya dari awal udah tertarik sama dia, udah nyaman sama dia, jadi saya temenan aja sih Bu, nggak mikir ke sana. Kapan Mbak Laras tahu kalau teman Mbak Laras itu seorang ketua dari komunitas pembuli itu? eh Dulu sih Bu, setelah MPLS itu kan udah ada pembagian kelas ya Bu. Kebetulan saya sama dia tuh beda kelas. Nah satu hari tuh saya dengar kalau ada yang lagi dibully gitu di kelas sebelah. Nah karena saya pengen tahu dan saya jadi ingat masalah saya dulu, akhirnya saya ngeliat dong. Ya saya ngintip-ngintip aja sih Bu, soalnya saya juga masih takut gitu kan. Pas saya ngintip tuh ternyata ada 5 orang, ada 2 cowok dan 3 cewek yang lagi ngerundung satu siswi di kelas itu. Nah ternyata pas saya lihat lagi kok yang 2 cowok itu tuh ada yang saya kenal, dan ternyata malah teman saya salah satunya. Pakaiannya itu udah amburadul gitu Bu, pakaiannya udah nggak jelas itulah. Nah terus karena saya kaget kan, akhirnya saya diem aja di balik pintu kelas gitu. Pas saya ngeliat si cewek yang dirundung tuh sambil nangis-nangis, kayak saya juga nggak tahu sih Bu yang dilakukan tuh lagi apa, cuman saya ngeliat ekspresinya dia bagaimana. Terus pas udah selesai perundungan itu tuh kita pada keluar Bu anak-anaknya di kelasnya. Terus saya nanya ke salah satu siswi kayak tadi ada apa sih kok rame-rame gitu. Terus dianya bilang oh itu tadi si ini dibully sama itu namanya sebetulnya X saya Bu, sama si X. Terus kan saya kaget loh kok dia ngerundung orang, emang dia siapa gitu kan. Terus saya nanya dong emang si X itu siapa sih gitu. Kan dia malah bilang
kamu nggak tahu kan S itu kan ketua di komunitas sendiri di sekolah SMA kita, dia tuh bahaya banget tahu, kamu jauh-jauh. Jadi tuh dia khawatir gitu tuh kalau saya temenan sama dia, padahal kan emang kita udah temenan dari awal. Ya waktu itu saya kaget sih Bu, kayak "Ih, ternyata ya padahal penampilan itu kan baik-baik gitu, cuman ya kayak tadi saya bilang karena saya udah berteman baik sama dia, jadi ya udah nggak apa-apa lah, yang penting saya gak ikut urusan dia." Jadi Mbak Laras tidak mempermasalahkan ya teman Mbak itu seorang ketua dari geng pembuli. Enggak sih Bu, saya nggak mau mempermasalahkan itu, malah saya jadi tertarik mau ikut sama dia karena ya saya takut kalau misalkan saya nggak pro ke dia malah nanti saya yang dibully gitu Bu. Jadi Mbak Laras tidak mempermasalahkan ya pada teman Mbak itu, karena Mbak Laras juga merasa takut dan khawatir kalau Mbak juga nantinya bakal dibully kembali. Iya Ibu, betul seperti itu. Jadi akhirnya ini saya malah ikut tertarik buat masuk ke komunitas buku itu, ya dengan harapan saya dapat mendapatkan teman yang setia, teman yang baik gitu. Selain itu ya saya juga pengen mendapatkan perlindungan gitu lah Bu, supaya saya nggak lagi, karena kan masa teman pembuli membuli sesama temannya kan tidak mungkin ya Bu. Terus setelah saya bergabung ke komunitas pembuli itu tuh saya juga sempat beberapa kali ikut menyaksikan dan juga membuli adik-adik kelas, seperti meminta uang secara paksa kepada mereka, terus mencegah mereka saat pulang sekolah, dan juga mengurung mereka di kamar mandi. Saat itu sih saya jadi ingat Bu, ketika saya dulu dibully sama teman-teman saya dulu di SMP. Bergabung di komunitas pembuli itu tuh saya beberapa kali juga sempat menyaksikan bahwa teman-teman saya sedang membuli adik-adik kelas, seperti memaksa minta uang, terus mengurung mereka di kamar mandi ketika mereka tidak mau, mereka melawan itu mereka dikurung Bu, terus mencegat mereka saat pulang sekolah. Dan saat itu juga saya juga jadi teringat ketika saya masih merasakan pembulian itu sama saya SMP dulu. Lalu apa yang dipikirkan Mbak Laras setelah melihat menyaksikan teman-teman Mbak melakukan hal itu? Saya sih sebenarnya sedih ya Bu, dan juga ikut prihatin. Saya sedih ketika melihat kejadian itu lagi, dan juga prihatin ke korbannya sih. Cuman ada perasaan takut juga sih Bu. Takut kenapa Mbak? Ya saya takut kalau kejadian itu tuh bakal kembali ke saya lagi. Jadi Mbak Laras malah ikut melakukan perjuangan itu ya Mbak, padahal Mbak sendiri sudah merasakan apa yang korban itu rasakan. Iya Bu. Lalu kenapa Mbak Laras berpikir untuk melakukan hal itu? Ya karena saya pikir dengan menjadi seorang pembuli itu merupakan satu pencapaian besar untuk hidup saya Bu. Terus saya juga berpikir bahwa dengan menjadi seorang pembuli, hidup saya ini akan menjadi lebih aman, tenang, dan damai. Karena kan sekeliling saya ini udah ada teman pembuli yang mana tuh dia bakal setia kepada saya tuh. Jadi ya nggak mungkin lagi saya bakal dibully kalau menjadi seorang pembuli gitu Bu. Jadi Mbak Laras mulai mengikuti teman-teman Mbak karena Mbak merasa khawatir dan takut ya kalau Mbak nanti bakal dibully kembali, dan Mbak juga berpikir kalau Mbak melakukan hal itu Mbak akan lebih tenang dan tentram hidupnya. Jadi bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan pembulian tersebut? Saya merasa senang sih Bu, dan juga puas ketika melihat adik-adik kelas saya yang sedang dibully itu, karena ya biar mereka merasakan apa yang saya rasakan dulu, dan juga saya juga menjadi pribadi yang lebih berani sih Bu. Saya merasa lebih percaya diri dan juga berani untuk melawan mereka yang berkuasa saya. Saya bertanya, apakah Mbak dapat menjamin kalau pikiran dan perasaan Mbak itu benar? Mungkin awal-awal saya merasa tindakan yang saya lakukan itu sudah benar ya Bu. Sangka saja kalau saya membuli orang, karena kan saya pikir saya kan dapat dibully orang nih, berarti saya harus jadi pembuli dong biar aman. Nah,
Tapi ternyata pas akhir-akhir ini tuh saya ngerasa kalau tindakan saya ya nggak benar-benar banget. Jadi Mbak Laras sudah menyadari ya kalau tindakan yang Mbak lakukan itu ternyata salah. Iya Bu, saya berpikir bahwa tindakan yang saya lakukan itu ternyata membawa dampak buruk ke kehidupan saya, terutama ya sekolah saya sih Bu. Dampak buruk seperti apa? Heran itu prestasi saya semakin menurun Bu. Semenjak saya gabung ke komunitas semut itu tuh saya jadi tidak mendapatkan peringkat, nilai saya terus-terusan turun, dan juga yang paling parah tuh saya jadi sering masuk PK. Nah dari saat itulah orang tua saya mulai eh, marah ke saya. Lalu apa karena tindakan ini yang membuat komunikasi antara Mbak Laras dan orang tua menjadi renggang? Iya Bu, mulai saat itu orang tua saya itu sangat kecewa ke saya dan mempengaruhi hubungan saya sama mereka. Dari situasi tersebut muncul kesadaran diri dari Mbak ini untuk dapat merubah diri. Iya Ibu, mulai dari saat itu pola pikir saya menjadi dirubah, mulai merubah pola pikir bahwasannya ternyata membuli itu merupakan tindakan yang buruk dan tidak bisa dibenarkan dan malah merugikan kehidupan saya. Baik, saya menghargai kesadaran diri yang Mbak miliki dan saya yakin kalau Mbak Laras ini bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu apakah ada usaha yang Mbak lakukan untuk dapat merubah diri Mbak? Sejauh ini belum sih Bu, karena saya masih merasa takut kalau misalkan saya berhenti menjadi pembuli dan keluar dari komunitas pembuli tadi, saya nggak akan punya teman yang setia lagi, dan juga saya takut kalau nantinya saya akan dibully sih Bu. Tapi saya tetap ada keinginan yang kuat untuk berhenti dan juga mencoba untuk membicarakan dengan teman-teman saya sih Bu. Menurut Mbak Laras, dalam kondisi seperti apa Mbak dapat menyampaikan keinginan Mbak untuk keluar dari komunitas itu? Mungkin waktu kita lagi kumpul-kumpul dulu, karena kan pasti lagi main orang, terus mungkin saya bisa ngomong secara perlahan ke mereka. Itu ide yang bagus sih Mbak. Selain itu juga Mbak Laras harus menjaga komitmen pada diri sendiri untuk bisa keluar dari komunitas itu. Iya Bu, saya akan mencoba berkomitmen dengan diri saya untuk berhenti menjadi seorang pembuli. Oke, saya sekarang ingin bertanya ya Mbak, menurut Mbak, langkah apa saja sih yang dapat dilakukan oleh Mbak untuk berhenti dari keluar dari komunitas gay pembuli itu? Mungkin langkah awal yang saya lakukan itu adalah memutuskan kontak dengan mereka. Terus saya akan merubah diri saya ke arah yang lebih positif lagi. Saya akan masuk kelas secara rutin dan juga mengerjakan tugas dengan disiplin. Terus saya akan memilih lingkungan pertemanan. Saya akan memilih teman saya, memilih kenalan saya itu supaya tidak terjebak dengan pembulian itu lagi. Oke, langkah-langkah yang sudah Mbak Laras tadi sebutkan sudah benar dan saya harap Mbak dapat melakukannya ya. Ya Ibu. Selanjutnya, saya akan mengajak Mbak Laras untuk membuat suatu kontrak perilaku yang nantinya akan dilakukan oleh Mbak Laras dalam menjaga komitmen Mbak untuk berhenti melakukan perundungan tersebut. Untuk kontrak perilakunya itu bagaimana ya Bu? Membuat kontrak perilaku ini Mbak Laras nanti akan menuliskan apa saja yang akan dilakukan oleh Mbak Laras. Selain itu Mbak juga dapat menuliskan reward atau hadiah yang mungkin Mbak inginkan setelah melakukan kontrak perilaku tersebut. Selain itu dengan penghargaan atau reward itu Mbak Laras nantinya bakal diharapkan berhenti untuk menjadi seorang pembuli. Mbak juga perlu untuk menambahkan konsekuensi apa sih yang mungkin terjadi jika Mbak melanggar kontrak perilaku tersebut. Oh begitu ya Bu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dengan kontrak perilaku ini saya harus benar-benar melakukan perilaku-perilaku yang sudah saya tuliskan atau bagaimana ya Bu?
keharusan untuk melakukan kontrak pelajar ini tergantung dari diri Mbak sendiri, tapi Mbak juga jangan berpikir dan merasa terbebani dengan adanya kontrak pelajar ini, melainkan sebagai motivasi Mbak untuk berhenti menjadi seorang pembuli. Oh begitu ya Bu, saya paham. Kalau sudah paham, mungkin saya akan membagikan selembar kertas kepada Nalaras untuk menulis apa saja yang akan dilakukan Nalaras ke depannya. Oke Bu. Dan mungkin waktu yang dibutuhkan 15 menit, apakah cukup Mbak? Cukup Bu. Ya, silahkan. Oke Mbak, silakan Mbak dapat menuliskan nama, kelas, asalnya dari mana, terus tanggal hari ini. Oke Bu. Identitasnya apakah sudah Mbak? Sudah Bu. Mungkin selanjutnya Mbak bisa menulis keterangan ya Mbak. Dengan ini saya setuju untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Ini saya setuju Untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Silakan Mbak Laras untuk menulis langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Mbak Laras. Ini bebas ya Bu, berapa? Bebas. Wah sudah ya, cepat sekali. Sekarang saya minta Mbak Laras untuk membacakan surat kontrak perilaku tersebut. Apakah Mbak bersedia? Dibacakan ya Bu? Iya. Ya nggak apa-apa sih, saya bacakan ya Bu. Nama Laras Santi Citra Ayu, umur 20 tahun, kelas 12 SMA. Pada hari ini, tanggal 21 Desember 2025, saya setuju untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Pertama, saya akan memutuskan kontak dengan orang-orang yang memberikan dampak buruk terhadap saya. Yang kedua, saya akan rajin belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, saya akan rajin masuk kelas. Yang keempat, saya akan lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Dan yang kelima, saya akan bersikap lebih terbuka kepada orang tua saya. Mbak Laras ternyata sudah dapat mengidentifikasi ya langkah-langkah apa saja yang dapat Mbak lakukan untuk berhenti menjadi seorang pembuli. Sekarang kontrak perilaku ini akan ditandatangani oleh saya dan Mbak Laras. Dari kontrak perilaku ini bisa disimpan oleh Mbak ya Mbak. Iya Bu. Kalau begitu saya ingin mengetahui nih kesimpulan apa yang didapat dari sesi konseling ini. Dari sesi konseling ini saya menjadi lebih mengetahui bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh saya tentunya untuk dapat berhenti menjadi seorang pembuli dan lebih memaknai diri saya sendiri, lebih berani dan juga bertanggung jawab untuk diri saya. Mbak Laras sekarang sudah paham ya bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Mbak Laras untuk keluar dari geng komunitas pembuli tersebut. Berdasarkan kontrak perilaku yang sudah Mbak buat, saya melihat nih keseriusan Mbak tanam dalam diri untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih positif ke arah yang lebih baik. Sebelum kita akhiri, mungkin Mbak Laras ada yang ingin ditanyakan mengenai kontrak perilaku yang sudah Mbak buat? Cukup sih Bu, mungkin sudah. Baik, saya rasa kita sudah melalui banyak hal hari ini. Dari diskusi yang kita lakukan, kita sudah menyepakati beberapa langkah yang nantinya akan dilakukan oleh Mbak Laras untuk membantu mengelola perilaku dengan lebih baik lagi. Saya senang Mbak Laras bisa terbuka dan bisa berkomitmen untuk melakukan perubahan. Sebagai kesimpulan, kalau Mbak sadari bahwa apa yang menjadi pola pikir Mbak itu belum tentu benar, kesimpulan perlu dipahami oleh Mbak ya Mbak bahwa apa yang menjadi pola pikir Mbak itu belum tentu benar. Adapun kontrak perilaku yang telah kita sepakati ini menjadi langkah yang penting untuk Mbak Laras untuk mendukung tanggung jawab Mbak sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa. Saya yakin dengan Mbak Laras berkomitmen dan bersungguh-sungguh, Mbak dapat berhasil untuk melakukan perubahan itu.
Baik Bu, saya sangat berterima kasih ke Ibu karena sudah mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya mencarikan solusi yang tepat untuk dapat berhenti dan meninggalkan perilaku saya yang buruk tadi. Sama-sama Mbak Laras, saya senang dapat membantu Mbak Laras untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi masalah Mbak. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Semoga apa yang menjadi rencana Mbak dapat tercapai dan terwujud dengan baik. Terima kasih atas kerjasama yang memberikan yang Mbak untuk hari ini. Iya Bu, sama-sama. Semoga saya dapat menjalankan segala rencana yang sudah saya lakukan, yang saya sudah rencanakan tadi. Mungkin saya izin pamit ya Bu, karena sudah mau maghrib ini. Apa tidak nunggu maghrib sekali saja Pak? Enggak Bu, soalnya saya pengen ikut pulang aja ke rumah ketemu sama orang tua saya. Ya sudah kalau gitu hati-hati di jalan ya Mbak. Semoga semuanya baik-baik saja. Izin pamit ya Bu, Assalamualaikum.